Halo, selamat pagi kaula muda di seluruh jagat raya ini. Nah, di sini saya Karya Kasariade akan memandu podcast kalian untuk membahas hal-hal yang menarik, namun juga isi edukasinya. Tentu saya di sini tidak sendirian. Saya ada tim juga dan dua narasumber yang sangat kece-kece ini. Di pagi hari ini, pagi yang cerah ini saya bersama Pak Ketut Budiase selaku Direktur Bank Sampah Kali Bubuk Bersih Kaliber. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Budiase. Dan di samping Pak Budiase juga ada Pak Mayun yang merupakan penyuluh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Nah, untuk kali ini saya akan melontarkan pertanyaan pertama sih, santai-santai aja Pak. Jangan tegang-tegang dulu Pak. Ngopi sambil ngopi nih. Mumpung pagi-pagi ngopi, asik juga ini pemandangan. Di Kaliber ini jauh juga pemandangannya. Pak, saya ingin bertanya sih, awalnya sih bagaimana sih terbesit untuk membuat Kaliber ini Pak? Baik, terima kasih Pak Yoga dan bersama tim dari mahasiswa perkuturan. Dalam podcast hari ini saya Budiase. Nah, saya juga selaku Direktur Bank Sampah Kaliber. Bagaimana sih awal mulanya terbentuk Bank Sampah Kaliber? Itu merupakan satu gagasan juga dari inovasi dari Dinas Lingkungan Hidup membentuk sistem pengelolaan sampah berbasis sumber, yaitu bank sampah. Nah, kebetulan kami ditunjuk dari desa untuk menjadi ketuanya atau direkturnya. Sampai saat ini bisa lumayan jalan juga gitu. Pak, sudah berapa anggota sih di sini yang sudah ikut masyarakat untuk menabung sampahnya di sini? Kami dari tahun 2017 memang sih awal mulanya sedikit, tapi sedikit saja bertambah. Bahkan banyak juga yang berkurang, ada pengurangan juga sekitar 800-an kurang lebih lah. Cuma yang sekarang aktif nggak nyampe segitu gitu, karena kita masalah penjemputan juga kita kewalahan gitu. Pak, sampah apa saja sih yang diterima di Kaliber ini Pak? Nah, untuk jenis sampahnya kami hanya mengambil sampah anorganik yang mempunyai nilai ekonomi, kecuali residu. Nah, entah itu sampah botol kaca, sampah besi, sampah kertas. Yang kelebihannya kita hanya mengambil sampah kresek atau plastik. Ya. Yang itu kita kelebihannya banyak pengepul yang membawa harganya yang lebih mahal tapi nggak mengambil kresek. Sedangkan permasalahan di masyarakat adalah kresek, bukan sampah bentukan lagi gitu. Jadi sampah-sampah yang kita kumpulkan kelebihannya hanya itu aja. Sampah kita mampu membeli sampah kresek gitu. Nanti kan sampah kresek ini emang susah diurai Pak. Di mana dibawa ini Pak sampah kreseknya? Nah, untuk jenis sampah plastik atau kresek itu emang kita didaur ulang lagi oleh pabrik. Kita kan pengirimannya nyampe bank sampah Kaliber, sampai bank sampah Kaliber kita kirim lagi ke bank sampah induk Darling Kabupaten Buleleng. Jadi bank sampah induk lah yang membawa ke pengepul yang lebih besar. Iya Pak. Ya untuk Pak Budiase emang susah ya Pak untuk mengembangkan sampah Kaliber ini. Memang dari awal memang sampah yang pelik yang harus ditangani sangat susah Pak. Untuk pertanyaan saya sekarang ke Pak Mayun sih, kenapa sih Pak kok memilih Kali Bubuk untuk pilot project dari DLH ini? Baik, Swastiastu, perkenalkan sebelumnya nama Tiang Mayun. Suksema Blioga udah mengundang saya di sini nih di podcast hari ini nih. Jadi suatu kehormatan juga kita bisa saling sharing nih Blia. Ya, jadi saya sapa dulu semeton di sana. Selamat pagi semuanya sobat lingkungan. Sekarang kita di pagi ini bersama dengan Blioga dan juga Direktur Bank Sampah Kaliber, Beli Ketut Budiase, kita di sini saling membahas sharing tentang lingkungan ya Beli, khususnya tentang bank sampah. Nah, terkait dengan pertanyaan Beli Yoga, kenapa sih saya memilih Bank Sampah Kaliber untuk pilot project di DLH ya? Sebenarnya ini adalah Bank Sampah ini merupakan salah satu binaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang sudah berdiri sejak 2017 ya, seperti Beli Ketut tadi sudah disampaikan. Dan di sini
kita mengemas bagaimana bank sampah itu bisa lebih memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan contoh sehingga bank sampah ini tidak lagi hanya dikenal sebagai masyarakat untuk menabung sampah saja. Jadi kita bagaimana mengemas bank sampah ini biar lebih menarik dan masyarakat lebih tertarik kepada kita untuk bagaimana kita lebih memberikan nilai positif, memberikan nilai yang lebih kepada masyarakat sehingga mereka lebih tertarik lagi untuk mengelola sampah ataupun mengumpulkan sampah dari rumahnya ini, Bli. Jadi kita buat bank sampah Kaliber ini biar lebih menarik lagi, biar bisa menjadi contoh-contoh di bank sampah lain binaan Dinas Lingkungan Hidup. Dan juga sejauh ini Astungkare dari 2017 sampai dengan saat ini Kaliber sudah banyak prestasinya sehingga sudah mulai dilirik banyak orang. Kemudian juga sudah mulai memberikan edukasi-edukasi ataupun pengaruh-pengaruh lain ke bank sampah yang lain sehingga bank sampah yang lain mulai termotivasi nih sekarang untuk ngikutin bagaimana sepak terjang dari bank sampah Kaliber ini. Gitu. Pak, masalah utama di Buleleng tentang sampah ini seperti apa sih, Pak? Masalah utama memang lebih ke perilaku masyarakat juga sih sebenarnya masih belum maksimal. Bukan berarti belum ada perubahan, sudah ada perubahan, cuman kita belum bisa maksimalkan itu. Karena bagaimanapun juga perilaku masyarakat juga harus tetap kita edukasi kepada masyarakat. Kita juga dari Dinas Lingkungan Hidup juga, kebetulan saya juga sebagai penyuluh lingkungan, kita setiap ada program ke lapangan ataupun ke masyarakat, turun terjun langsung memberikan edukasi, kita juga gandeng dari bank sampah, terutama juga bank sampah Kaliber dan juga bank sampah induk untuk memberikan edukasi pada masyarakat, kemudian juga memberikan bagaimana pengelolaan sampah yang baik, kemudian bagaimana mereka memilah dengan benar. Jadi kita turun ke masyarakat memberikan edukasi semacam itu. Iya. Pak, kan terkait edukasi nih di Kaliber nih seperti apa, Pak? Kan tadi katanya ada nabung bank sampah langsung bisa ikut les nari. Itu bagaimana sih, Pak, terbesit untuk itu, Pak? Nah, untuk kegiatan itu hanya seberapa inovasi saja kan. Jadi untuk kegiatan yang awal mulanya hanya kegiatan belajar, bimbingan belajar, ketemu juga teman-teman seperti Mayun dan juga relawan yang lain. Yuk kita buat lagi semacam kegiatan menari tukar sampah. Dan kebetulan kami juga ada gamelan, ada juga menggambang. Nah, kegiatan yang seperti ini ternyata masyarakat lebih senang gitu kan. Hari ini kita mengumpulkan sampah, dalam Sabtu Minggu udah dibawa ke Kaliber itu. Jadi tabungan mereka nggak ada, hanya untuk membayar sampah kegiatan itu. Jadi kalau ditanya berapa sih dia bawa sampah, kami nggak pernah menentukan. Syukur aja dia udah bawa sampah, berarti dia mau memilah. Karena program memilah sampah dari sumber atau berbasis sumber memang susah. Karena banyak masyarakat, kalau saya sudah memilah sampah, saya dapat apa? Nah, inilah jawabannya. Kalian kalau sudah mau memilah sampah, kalian akan saya kasih buku tabungan. Jadi kalau banyak yang mengatakan, apa sih bank sampah itu kan nggak mampu menyelesaikan masalah sampah. Benar memang nggak mampu. Cuma kita paling tidak mampu memberikan edukasi bahwa sampah juga ada nilai ekonomis. Jadi kalau ditanya, berapa sih harganya? Harga ada juga kan. Banyak orang, bahkan ada orang dari luar, berbisnis sampah di Bali, khususnya di Buleleng, bahwa ini emang ada berkah. Tapi kalau ditanya apakah ini ada masalah, ya pasti masalahnya lebih banyak gitu kan. Cuma kami dari Kaliber hanya mampu seberapa ini aja kan. Jadi belum mampu 100%, belum, paling hanya 1% dari 100% gitu. Nah, itu juga yang nilai lebihnya ya, Blia. Jadi tidak hanya masyarakat tuh mengenal bank sampah itu hanya datang nabung sampah. Jadi di sini ada nilai-nilai lain yang bisa diinovasikan atau dikreasikan. Jadi Beli Ketut Budiase di sini bagaimana dia mengemas bank sampah Kaliber ini memberikan nilai tambah yang lebih pada masyarakat seperti les tukar sampah tadi kan. Jadi anak-anak datang ke sini membawa sampah, tidak membayar sama sekali, itu tidak dipungut biaya sama sekali. Mereka datang ke sini bawa sampah, kemudian mereka bisa tukarkan itu untuk les gratis. Seperti misalkan les menari, kemudian juga ada les megambel ya, Beli ya, megambel, kemudian ada juga dolanan ya, kita baru-baru ini juga sudah mulai ada kecak juga. Jadi kita mulai untuk mengemas ini biar ada sisi lain yang dimunculkan. Terutama juga kita tinggal di Bali ya, Beli ya. Jadi kita ada seni budaya, kemudian kita juga ada di sini juga les terutama kepada anak-anak yang mungkin dia
kekurangan di sekolah gitu kan. Jadi kita bisa memberikan bimbingan belajar di sini kayak misalkan matematika, kemudian ada bahasa Inggris ya tadi ya, bahasa Inggris, kemudian ada pelajaran IPA. Jadi bagaimana mereka tuh datang ke sini tidak memberikan suatu yang bikin bosen gitu, tapi mereka datang ke sini ada value yang mereka dapat, yang mereka bisa nantinya untuk masa depan mereka. Nantinya bagaimana sih pengembangan anak-anak itu? Apakah kalau ada manggung itu, apakah dia juga diberikan imbalan juga untuk itu? Nah, kelebihan kita kan ini bukan sanggar, tapi kaliber ini hanya kegiatan tukar sampah. Tapi kita punya kelebihan, kita punya tempat relasi, kita akan manggung di sana. Kadang juga di dinas-dinas kita dipanggil. Nah, disinilah kelebihan anak-anak. Kenapa sih ramai sekali orang ikut di kegiatan? Karena kita punya ruang untuk pentas. Dan juga setiap hari Kamis kita pentas di restoran Spice Beach. Nah, mereka sudah dapat upah. Karena kalau selama ini anak-anak yang ikut menari dan bisa menari, dia biasanya ngayah di pura. Dan kadang itu pun biaya untuk sewa pakaian, dia kena orang tuanya. Tapi kalau kita di sini, kita yang menyewakan pakaian, dia dapat uang. Tapi tidak seberapa. Yang penting dia berani tampil dulu. Artinya kita memberikan impact juga kepada mereka ya. Tapi kalau anak-anak kami juga belum begitu pintar, karena kami bukan sanggar. Jadi kalau kalian ditanya, kok seperti ini tariannya? Kami bukan sanggar. Dan kami juga baru. Karena kami pernah nanya sama teman-teman yang aktif di sanggar, ternyata orang sanggar itu emang dari kecil. Dan bisa puluhan tahun di sanggar. Jadi kalau kita kan baru. Ya mudah-mudahan ke depan kita juga nyari-nyari volunteer juga yang mau relawan ikut di sini. Jadi biar anak-anak kami ya belajarnya lebih giat lagi gitu. Oke, Pak, saya kembali ke Pak Mayun sih. Terkait kan tadi sudah dijelaskan bagaimana sih namanya program-program di Kaliber ini. Nanti untuk pemerintah gimana sih dukungan untuk ke bank-bank sampah nantinya untuk. Iya, baik. Terima kasih Beli Yoga yang sudah kita berdiskusi sharing ya di podcast ini terkait dengan program ataupun dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng terhadap kegiatan-kegiatan bank sampah. Karena bagaimanapun bank sampah di sini merupakan salah satu bagian dari tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, di mana dinas di sini itu harus menggerakkan ataupun menumbuhkan bank sampah. Karena bagaimanapun bank sampah di sini kan bagian dari kegiatan pengurangan sampah. Mungkin kalau sobat lingkungan tahu, kalau pengurangan sampah itu kan kita sudah mulai gencarkan nih, seperti misalkan penggunaan tumbler, kemudian menggunakan tas ramah lingkungan. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan ataupun aktivitas di mana kita mengurangi sampah. Nah, sebenarnya di sini bank sampah ini merupakan suatu wadah untuk mengurangi sampah itu nih, Beli Yoga. Jadi mengurangi sampah seperti sampah anorganik, misalkan botol-botol kemasan, itu adalah aktivitas bank sampah di mana dia memberikan edukasi untuk pengurangan sampah di masyarakat. Jadi di mana kita di Dinas Lingkungan Hidup ini sangat mendukung semua program ataupun semua kreativitas yang dikembangkan oleh bank sampah, di mana bagaimanapun juga semakin banyak bank sampah yang ada di Kabupaten Buleleng, jadi semakin banyak perannya untuk mengurangi sampah. Jadi bagaimana sampah itu dikemas sehingga nantinya sampah yang bermuara ke TPA kita yang ada di TPA Bengkale itu sudah semakin berkurang. Jadi program-program yang dilakukan oleh bank sampah ataupun mungkin nanti inovasi-inovasi, kita nanti terus support kepada mereka untuk bagaimana menggerakkan ini sehingga Kabupaten Buleleng itu bisa bebas dari sampah plastik ya, sampah organik. Karena bagaimanapun juga peran bank sampah ini sangat penting untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng. Seperti itu. Untuk ininya, Pak, untuk edukasi ke masyarakatnya apakah sudah kenal sekarang, Pak, tentang sampah ini? Untuk edukasinya, kebetulan kita di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng sudah memiliki penyuluh lingkungan ini, Beli Yoga ya. Ada beberapa, kurang lebih sekitar 7-8 orang kita sudah memiliki penyuluh lingkungan, dan kita di sini juga gencar sekali memberikan penyuluhan kepada masyarakat, kemudian kepada kelompok-kelompok, kemudian kepada komunitas-komunitas. Jadi kita datang ke sana, kita memberikan penyuluhan, sosialisasi, kemudian edukasi. Jadi kita sambil membaur nih kepada mereka, kita saling sharing, siapa tahu mereka punya informasi dan pengalaman yang lebih, kita sebagai penyuluh juga belajar dari mereka.
Jadi tidak hanya kita saja yang memberikan edukasi, tapi kita juga belajar dari mereka. Siapa tahu mereka punya pengalaman lebih. Jadi kita saling saling berkoordinasi, saling saling mengisi lah sama masyarakat, di mana jika kita bergerak bersama nih ya beliau gaya untuk tentang sampah ini, jadi kita bisa lebih bersinergi. Karena kalau kita mengandalkan pemerintah saja ini sobat lingkungan, jadi pergerakan kita itu sangatlah terbatas. Apalagi kita mewilayahi Buleleng yang mungkin bisa dibilang 1/3 dari provinsi Bali ini. Nah, jadi bagaimanapun kita dari pemerintah, kemudian dari komunitas, kemudian dari masyarakat, bagaimana kita bisa bergerak bersama, bersinergi, jangan saling menyalahkan. Biasanya kan kita saling menyalahkan ya di sosial media, karena ada postingan sedikit, masyarakat komplain. Nah, seperti mungkin itu hal-hal yang mungkin kita harus kurangi. Karena ini namanya Buleleng, irageng lah jak mekejang, bagaimana kita mewujudkan Buleleng saling bantu-membantu. Seperti itu. Kan ini masih banyak sih masyarakat yang membuang sampah ke sungainya. Bagaimana untuk mengedukasi terkait, kan seperti kita tahu plastik itu sangat lama bisa terurainya. Bagaimana sih edukasi nanti untuk ke masyarakat itu? Oke. Nah, pertanyaan bagus sekali nih. Nah, kebetulan sekarang kita dari Dinas Lingkungan Hidup sudah sebenarnya program ini sudah ada sudah lama, yaitu program Kali Bersih gitu kan. Dan sekarang sudah mulai digiatkan lagi nih beliau yoga. Jadi namanya Bukalsih, itu namanya Buleleng Kali Bersih. Nah, jadi setiap minggunya biasanya kita di hari Jumat itu Dinas Lingkungan Hidup punya program bersama masyarakat, seluruh organisasi perangkat daerah, itu kita bergerak untuk membersihkan sungai-sungai yang ada di Kabupaten Buleleng, terutama sungai-sungai prioritas nih. Sungai Buleleng, kemudian Sungai Banyumale, kemudian sungai-sungai lainnya yang memang itu menjadi perhatian masyarakat. Kalau kita tidak bersihkan itu, masyarakat pasti selalu komplain ya. Karena bagaimanapun sungai juga merupakan sumber kehidupan nih beliau gaya, karena masyarakat juga membutuhkan air untuk mengairi sawah, kemudian juga untuk aktivitas rumah tangga lainnya. Nah, bagaimana kita mewujudkan sampah yang di sungai itu paling tidak secara fisik bersih dari sampah. Ya, karena kan kita tidak bisa memastikan bahwa secara kimia ataupun secara tidak kasat mata itu bersih. Itu kita tidak bisa pungkiri itu, karena kan itu secara kimia. Tapi bagaimana itu secara fisik kita lihat sungainya bersih nih dari sampah gitu kan. Paling tidak ya enak dipandang mata lah beliau gaya. Jadi sungai kita itu. Jadi dari program dari dinas, dari pemerintah itu sudah gencar sekali, apalagi sekarang mendapat dukungan penuh nih dari Bapak PJ Bupati Buleleng kepada program ini, karena beliau juga kemarin sempat turun ke masyarakat dan ikut langsung pembersihan di sungai, bagaimana mewujudkan sungai kita ini bersih. Gitu. Iya, Pak. Sekarang saya ke Pak Budiase dulu nih. Pak, gimana sih kan terkait bank sampah ini, mereka sudah mulai mau untuk membawa sampahnya ke kaliber ini dengan plastik-plastik ini. Apakah masih ada warga yang masih membuang sampahnya di sungai ini, Pak? Jujur Pak, untuk di wilayah Kali Bubuk, kalau di sungai sudah berkurang Pak. Karena kesadaran juga kemarin kita yang rawannya kan yang di Sentral Lopina. Tapi sekarang masyarakat sudah mulai paham bahwa nanti kalau kita buang sampah ke sungai banjir. Dan di sana juga ada petugas yang memang rutin mengecek. Emang drainasinya kecil. Jadi kalau itu gara-gara kaliber juga tidak gitu kan. Ini sinergi bersama juga, entah itu dari pemerintah desa, pemerintah juga dari Kabupaten Buleleng. Jadi selama ini sih aman. Tapi apakah kaliber tidak pernah memberikan edukasi? Kami sering berikan edukasi seperti kegiatan. Setahun yang lalu kami juga memberikan kegiatan tukar sembako di sana. Tapi kami menyentuh seluruh masyarakat yang berada di pinggir sungai, bantaran sungai. Dan seluruh masyarakat akan kami kasihkan beras. Dan benar itu memang sudah berjalan juga. Tapi itu kegiatannya hanya sebatas, tidak seterusnya kan. Pas kebetulan ada donasi juga masuk. Jadi kami kegiatannya kadang siapapun yang berdonasi ke Kaliber ya kami serahkan lagi ke masyarakat. Kemarin pas pandemi juga berbagi sayur ya kita bagikan aja kepada masyarakat. Jadi apakah ini di desa Kalibubu sekarang bersih gara-gara Kaliber? Belum juga, itu kan emang tugas bersama gitu. Cuma kalau kami apakah nanti akan berjalan terus Kaliber? Orang tahu juga Pak gitu kan selama ini. Karena takut juga hari ini kita menggembu-gembu katakan nanti akan buat gini. Tapi tidak bisa menjalankan kan malu juga dari masyarakat.
Pak, selain inovasi sampah plastik nih, apakah ada inovasi untuk sampah organiknya Pak? Seperti pembuatan ekoenzim seperti itu Pak? Kita juga edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak untuk membuat ekoenzim. Nah, di gudang juga kami siapkan ekoenzim banyak sekali. Kita emang benar-benar ngasih tahu ini loh, membuat ekoenzim seperti ini. Kita hanya memanfaatkan limbah sampah, buah dan sayur, kita bisa mendapatkan ekoenzim yang manfaatnya lumayan. Kami juga tidak ekoenzim kami, kelebihannya apa? Karena kami juga membuat kompos, kita pakai campuran fermentasi ekoenzim. Jadi karena kami juga di Kaliber menjual kompos gitu ya. Jadi kan memberikan edukasi, ternyata sampah-sampah dari rumah tangga bisa jadikan kompos nih, daripada kita berlangganan sampah terus kita buang, nggak ada hasilnya. Tapi selama ini sih yang masyarakat mau ikuti hanya membuat ekoenzim. Beberapa masyarakat yang mau memang benar-benar untuk pertanian dia pupuk gitu. Jadi emang benar sudah ada yang melakukan hal itu. Tapi kalau kompos masih sedikit. Ya mudah-mudahan sedikit, karena kami jual kompos, nanti kompos kami nggak laku juga kan. Berapa masyarakat sih yang sekarang konsisten ikut untuk membuat ekoenzim ini Pak? Berapa ya? Kalau kami jumlahnya kurang begitu Pak ingat juga, tapi beberapa kali kami diundang ke rumah warga, itu aja ekoenzim seperti ini. Dan sekarang sampai ada yang kami hanya punya beberapa tong dan masyarakat itu lebih punya gitu daripada tiang, karena kebetulan katanya saya pakai di paneli bagus gitu. Dan kalah volume tiang buat ekoenzim, misalkan 10 dia udah sampai 20 gitu. Jadi bener nggak ini ada masyarakat yang mau membuat ekoenzim banyak? Emang bener gitu. Untuk harapan kedepannya sebagai direktur Kaliber nih Pak, kepada masyarakat seperti apa sih kedepannya Pak? Kalau tiang sih, ayo memilah sampah. Kalau dilihat nilainya terlalu rendah, jangan dilihat nilainya, tapi dampak sosialnya kan. Jadi kalau lingkungan kita bersih, kita berada di daerah pariwisata, ya wisatawan yang kedatang ke sini kan semakin banyak itu. Jadi kalau dilihat nilai ekonominya yang cukup murah kan, 1 kilo kresek itu berapa sih? Harganya juga sangat murah gitu. Closing statement terkait masalah sampah di Buleleng. Baik, untuk closing statement ya, simple aja satu kalimat. Jadi bagaimana sampahku tanggung jawabku. Jadi bagaimana kita dari regulasi itu berbasis sumber nih. Nah, dari rumah tangga kita kelola. Kalau bisa biar sampai zero waste nih, nggak ada sampah di rumah tangga kita sendiri ya. Jadi tidak menimbulkan masalah di tempat lain. Karena bagaimanapun kalau kita melihat di TPA Bengkale kita itu kondisinya mungkin cukup memprihatinkan. Karena kan sampah selalu masuk ke sana tanpa adanya pemilahan. Nah sekarang juga dengan kita menggencarkan itu, sampahku tanggung jawabku. Jadi biar masyarakat tuh lebih punya tanggung jawab. Tidak hanya masyarakat ya, kita juga pemerintah. Kita pemerintah, masyarakat, semuanya lah di Kabupaten Buleleng ini punya tanggung jawab bagaimana mewujudkan pengelolaan sampah berbasis sumber itu tidak hanya sekedar teoritis saja, tapi benar-benar aksi nyata. Gitu. Terima kasih Pak Mayun. Sekarang ke Pak Budiasyah sebagai direktur yang kece. Pak, berikanlah closing statement terkait pengolahan sampah ini Pak. Nih, terima kasih. Karena tadi dari penyuluh lingkungan, dari dinas lingkungan, sedikit closing statement-nya saya harus panjang itu ya. Jadi biar ngulur-ulur waktu ya. Jadi kalau dari saya sedikit aja juga, jadikan ini inspirasi, tapi bukan cari sensasi. Karena masalah sampah seperti tadi, sampahku, urusanku juga kan gitu. Mudah-mudahan masyarakat kalau main ke Kaliber menjadi inspirasi, ternyata sampah ini jadi ini. Sampai ini jadi ini. Tapi bukan mencari sensasi, karena yang namanya cari sensasi biasanya hangat-hangat tai ayam. Tapi kalau jadi inspirasi mungkin kedepannya bisa berkelanjutan. Terima kasih Bapak. Sangat bagus sekali. Saya tidak Pak. Ketut nih. Kita bisa minum nih sambil sambil menunggu. Tak terasa kita sudah ngobrol 30 menit bersama narasumber yang kece badai ini, yang telah memberikan berbagai pengalaman terkait pengolahan sampah berbasis sumber ini. Tentu dengan pengolahan sampah berbasis sumber ini memang bisa sedikit sih mengatasi masalah pelik terhadap sampah, di mana
sampah yang kita anggap kotor bisa menjadi rupiah untuk kehidupan kita mendatang dan juga menghasilkan alam kita dengan pengolahan sampah yang dilakukan secara baik. Terima kasih Bapak Mayun. Baik, terima kasih beliau Yoga untuk sharingnya hari ini. Ya, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan Pak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Masih pagi-pagi sekali menikmati apa namanya itu sang pajar pagi. Matahari Pagi-pagi kita udah bahas ini ya, bahas yang serius-serius ya. Agak sih begini Pak. Wih, sakit saya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. See you again di podcast selanjutnya.